Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran pertama. Hari ini, kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo amati gambar berikut. Gambar pertama, menjenguk teman yang sakit. Gambar kedua, mengamati hewan dan tumbuhan. Dan gambar ketiga, membantu teman merapikan buku. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa mencontoh hal-hal baik yang terdapat pada gambar. Misalnya, menjenguk teman yang sakit agar cepat sembuh, mengamati lingkungan untuk menambah pengetahuan, dan membantu teman agar teman kita menjadi senang. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo simaklah teks berikut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun. Menceritakan kembali isi teks secara tertulis. Berikut adalah cara menceritakan kembali isi teks secara tertulis. Pertama, membaca teks secara saksama. Kedua, memahami isi teks. Ketiga, menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut. Dan yang keempat, menggunakan ejaan yang benar. Sekarang, kita dapat menceritakan kembali isi cerita tentang Raja Purnawarman. Perhatikan contoh berikut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman merupakan raja dari kerajaan Tarumanegara. Ia memiliki jiwa pemimpin dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia juga berani melawan kejahatan.
rakyat Tarumanegara hidup aman dan sejahtera karena sifat kepahlawanan Raja Purnawarman. Rakyat Tarumanegara sangat mencintai Raja Purnawarman. Sebagai wujud kecintaan kepada raja, mereka mengabadikan telapak kaki Raja Purnawarman dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Ayo perhatikan tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Pertama, Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh yang berada di Provinsi Aceh. Selanjutnya, Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur, merupakan raja dari Kerajaan Gowatalo, Makassar. Berikutnya, Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk yang merupakan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, Raja Balaputradewa yang merupakan raja dari Kerajaan Sriwijaya, berada di Palembang, Sumatera Selatan. Berikutnya, Prasasti Ciaruteun merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara yang terdapat di Bogor. Tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pertama, Raja Purnawarman yang merupakan raja dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu. Raja Purnawarman membangun saluran air dan memberantas perompak. Peninggalannya yaitu sebuah prasasti yang bernama Ciaruteun. Sikap kepahlawanannya berjiwa pemimpin, gagah berani, dan peduli terhadap rakyat. Yang kedua, Raja Hayam Wuruk yang merupakan raja Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Raja Hayam Wuruk berhasil membuat Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Peninggalannya yaitu kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Sikap kepahlawanan, gagah berani, dan peduli terhadap rakyat. Patih Gajah Mada yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan di Ranggalawe, Sora, Nambi, Kuti, dan Sadeng. Ia juga yang mengucapkan Sumpah Palapa. Peninggalan Patih Gajah Mada yaitu kitab Kutara Manawa. Sikap kepahlawanannya, rela berkorban, gagah berani, dan bersikap kesatria. Yang keempat, Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha. Raja Balaputradewa berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Peninggalannya yaitu prasasti Kedukan Bukit. Sikap kepahlawanannya, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, serta adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Yang kelima, Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda merupakan raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh
mencapai puncak kejayaannya. Peninggalannya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanannya adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang keenam, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talo. Sultan Hasanuddin berhasil membuat Kerajaan Goa Talo Makassar mencapai puncak kejayaannya. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena berani melawan Belanda yang menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Peninggalan Sultan Hasanuddin yaitu makam Sultan Hasanuddin. Sikap kepahlawanannya gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merupakan energi yang membantu kita untuk melihat benda-benda di sekitar. Berikut adalah sifat-sifat cahaya. Pertama, cahaya merambat lurus. Ayo amatilah gambar berikut. Proses yang terjadi pada gambar di samping yaitu arah rambatan lilin yang dilihat dari lubang-lubang karton terlihat lurus. Cahaya lilin merambat lurus melalui lubang-lubang pada karton sehingga terlihat oleh mata. Jika posisi karton digeser dan lubangnya tidak sejajar, maka kita tidak dapat melihat cahaya. Hal ini disebabkan cahaya tidak dapat berbelok mengikuti perubahan letak kertas karton yang berlubang. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Amatilah gambar berikut. Proses yang terjadi pada gambar di samping yaitu cahaya dari lampu senter akan diteruskan ke dinding saat mengenai gelas kaca. Sifat cahaya menembus benda bening dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sinar matahari bisa masuk ke dalam ruangan melalui kaca yang bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Proses yang terjadi pada gambar di samping yaitu senter yang diarahkan ke cermin akan dipantulkan ke cermin yang lain. Pemantulan cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan dengan benda yang memiliki permukaan mengkilap seperti cermin. Sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Proses yang terjadi pada gambar di samping yaitu pembiasan cahaya. Jika kita amati dari sisi samping gelas, pensil akan terlihat seperti patah. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya karena melewati dua zat yang berbeda kerapatannya.